Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafitri, NIM B02219024 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya membuat video ini sebagai untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Teori Sosial dan Teori Sosial. Langsung saja, saya di sini akan membahas materi tentang teori kritis tahap kedua, generasi kedua. Jika kita berbicara mengenai teori kritis tahap kedua atau generasi kedua, maka kita juga akan berbicara mengenai Jürgen Habermas. Jürgen Habermas merupakan seorang filsuf dan sosiolog dari Jerman. Ia adalah generasi kedua dari mazhab Frankfurt. Jürgen Habermas adalah penerus dari teori kritis yang ditawarkan oleh para pendahulunya, yakni generasi pertama. Jürgen Habermas merupakan tokoh terakhir dari mazhab Frankfurt dan masih hidup sampai sekarang. Diketahui, Jürgen Habermas lahir pada 18 Juni 1929 di Düsseldorf, yaitu salah satu ibu kota di Jerman. Ketika mazhab Frankfurt secara resmi sudah tidak ada lagi dan teori yang ditawarkan kepada masyarakat berakhir dengan sikap yang pesimis, namun Jürgen Habermas telah menghidupkan kembali teori mazhab Frankfurt dan melanjutkan kembali teori kritis yang menjadi proyek dari para pendahulunya. Habermas dalam teori kritis generasi kedua mengganti konflik dengan dialog dan komunikasi. Teori kritis generasi pertama bersifat Marxis. Dalam studinya, ia mengkritisi ketidakadilan yang berlangsung di masyarakat dan mengangkatnya sebagai masalah sosial untuk dipecahkan dengan cara mengubah sistem sosial yang kapitalistik menjadi sosialistik. Kita akan sedikit membahas mengenai teori kritis tahap pertama. Teori kritis tahap pertama atau generasi pertama yang ditawarkan oleh Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse berpandangan bahwa manusia adalah makhluk berkebutuhan dan manusia selalu tunduk pada kebutuhannya. Oleh karena itu, subjek yang dapat menguasai atau memanipulasi kebutuhan manusia akan menjadi penguasa atau mendominasi subjek kepada objek. Dalam teori kritis tahap pertama juga terdapat dialektika pencerahan, yaitu mengapa umat manusia bukannya memasuki kondisi kehidupan manusiawi yang sejati, tetapi tenggelam ke dalam barbarisme baru, menurut Horkheimer dan Adorno. Barbarisme baru merupakan kejadian-kejadian yang mengesankan seperti bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dalam teori kritis generasi pertama juga, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebenarnya hendak membebaskan manusia dari tuntutan untuk bekerja keras, ternyata menjadi suatu sistem penguasaan total di dalam masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi memanipulasi kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan palsu, dengan salah satunya adalah tuntutan teknologi adalah memproduksi barang sebanyak-banyaknya. Agar barang-barang tersebut laku, diciptakanlah mekanisme untuk memanipulasi kebutuhan melalui iklan-iklan. Jadi, kebutuhan manusia sebetulnya adalah kebutuhan palsu yang sengaja ditanamkan oleh kepentingan-kepentingan sosial ekonomi tertentu. Ini artinya, kontrol teknologi sudah sampai pada dimensi psikis manusia. Jadi, menurut kalian, kapitalisme itu dapat ditolak atau tidak pada zaman ini? Kemudian, teori kritis generasi kedua.
Jurgen Habermas menambahkan konsep komunikasi di dalam teori kritis generasi kedua. Komunikasi dapat menyesuaikan kemacetan teori kritis yang ditawarkan pada generasi pertama, di mana teori generasi pertama tersebut menuai kegagalan. Habermas membedakan antara pekerjaan dan komunikasi atau interaksi. Pekerjaan merupakan tindakan instrumental, sebuah tindakan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan komunikasi adalah tindakan saling pengertian. Habermas membedakan antara kerja dan komunikasi, di mana kerja merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai sesuatu antara subjek dengan objek. Dan komunikasi merupakan tindakan yang saling pengertian dan tidak ada hubungan dominasi. Sedangkan pekerjaan atau bekerja dapat memungkinkan untuk adanya hubungan dominasi. Habermas sendiri membagi komunikasi menjadi 3, yaitu subjek, yaitu kejujuran, objek, kebenaran, dan sosial, kesepakatan. Objek yang ada di luar tubuh kita, seperti contohnya alam, yaitu matahari terbit dari timur atau dari barat. Kemudian subjek itu yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian sosial, yaitu sejauh mana kita menghormati kesepakatan-kesepakatan yang ada di dalam masyarakat. Demikian materi teori kritis generasi kedua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.